Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kerja tuh capek banget? Kadang kerjaan yang satu belum selesai, udah dikasih yang baru lagi. Dan itu terus berulang setiap harinya. Bahkan menjadi rutinitas. Pengen berhenti, tapi jadi nggak punya penghasilan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa belanja di online shop, nggak bisa beli tiket Coldplay. Tapi kalau kerja terus, kepala jadi pusing, yang nafsu makan, badan jadi jompo, jadi mudian. Jadinya kurang pede sama hasil kerja sendiri. Gak bisa tidur karena mikirin kerjaan yang deadline-nya deket-deketan. Nah, kalau kalian pernah atau bahkan sedang mengalami hal tersebut, jangan-jangan kalian sedang mengalami yang namanya burnout nih. Tapi kalian tahu gak sih burnout itu apa? Menurut Maslach dan Leider, pada tahun 1981, burnout merupakan respons berkepanjangan terhadap stres emosional seseorang di tempat kerja. Burnout juga digambarkan sebagai sindrom psikologis yang terdiri atas 3 dimensi, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian prestasi pribadi maupun rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri dalam melakukan tugas sehari-hari. Lalu, teman-teman tahu nggak sih, ternyata banyak banget loh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya burnout. Yang pertama, ada karakteristik individu. Karakteristik individu ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor demografik, di mana perbedaan jenis kelamin menentukan tingkat stres seseorang, yakni pria lebih rentan terhadap stres dan burnout jika dibandingkan dengan wanita. Pada tahun 1993, Maslach menemukan bahwa pria yang burnout cenderung mengalami depersonalisasi, sedangkan wanita yang burnout cenderung mengalami kelelahan emosional. Bagian yang kedua yakni faktor kepribadian. Salah satu karakteristik kepribadian yang rentan terhadap burnout adalah individu yang idealis dan antusias. Individu-individu ini karena memiliki komitmen yang berlebihan dan melibatkan diri secara mendalam di pekerjaan akan merasa sangat kecewa ketika imbalan dari usahanya tidaklah seimbang. Mereka akan merasa gagal dan berdampak pada menurunnya penilaian terhadap kompetensi diri. Faktor yang kedua yakni lingkungan kerja. Beberapa tokoh seperti Charnes, Paines, dan Aronson berpendapat masalah beban kerja yang berlebihan adalah salah satu faktor dari pekerjaan yang berdampak pada timbulnya burnout. Beban kerja yang berlebihan bisa meliputi jam kerja, jumlah individu yang harus dilayani, atau kelas padat misalnya. Yang berikutnya ada tanggung jawab yang harus dipikul, pekerjaan rutin dan yang bukan rutin, dan pekerjaan administrasi lainnya yang melampaui kapasitas dan juga kemampuan individu. Faktor yang ketiga adalah keterlibatan emosional dengan penerimaan pelayanan. Bekerja melayani orang lain membutuhkan banyak energi, karena harus bersikap sabar dan memahami orang lain dalam keadaan krisis, frustasi, ketakutan, dan kesakitan. Karyawan sebagai pemberi pelayanan sering menghadapi karakteristik penerimaan pelayanan yang sulit ditangani atau klien yang bermasalah berat, dan hal ini akan mendatangkan stres emosional. Tadi kan udah ada faktor-faktor burnout nih. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih cara-cara untuk mengatasi burnout itu sendiri. Yang pertama, lihat kembali pilihan kamu. Komunikasikan apa yang kamu rasakan kepada atasanmu. Kamu mungkin dapat bekerja sama dengannya untuk menyamakan persepsi mengenai pekerjaan yang kamu lakukan. Yang kedua, bicarakan dengan orang lain. Ceritakanlah masalah kamu dengan orang-orang yang kamu percayai. Yang ketiga, batasi diri kamu dari orang yang negatif. Mereka hanya akan membuat kamu semakin terpuruk. Untuk itu, sebisa mungkin batasi kontak dengan mereka. Yang keempat, lakukan relaksasi. Beberapa kegiatan relaksasi seperti yoga atau meditasi bisa membantu kamu menghilangkan stres. Yang kelima, olahraga yang rutin. Melakukan olahraga secara rutin bisa membantu kamu mengurangi stres. Bahkan, hal ini juga dapat mengalihkan pikiran kamu. Yang keenam, tidur yang cukup. Setelah lelah beraktivitas,
Tidur yang cukup dapat membuat tubuh kamu menjadi lebih bugar dan kesehatan pun terjaga.